Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khofifah Yati Nurlete, mahasiswa dari Setia Said Perintah Cabang Masohi, jurusan Administrasi Publik. Iya teman-teman, di sini saya akan membahas materi tentang pengantar komputer, yaitu mengenai pengertian, fungsi, beserta contoh dari hardware dan software. Yuk kita simak ulasannya teman-teman. Pada komputer, terdapat 3 komponen sangat penting yang berguna dalam menjalankan sistem komputer. Maka kerja dan jalannya komputer bergantung pada ketiga komponen tersebut. Mungkin ada sebagian orang ada yang belum benar-benar paham mengenai ketiga komponen utama membangun sistem komputer ini. Namun, kali ini saya akan membahas 2 komponen saja, yakni software dan hardware. Mulai dari pengertian hardware dan software, fungsi, dan contoh. Poin pertama, pengertian hardware dan software komputer. A. Pengertian hardware. Hardware atau perangkat keras merupakan semua bagian dari fisik komputer. Yang membedakan hardware yakni adalah data yang berada di dalamnya atau data yang beroperasi di dalamnya. Berbeda dengan software yang mana ini menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya. B. Pengertian software. Software atau perangkat lunak yakni merupakan perangkat yang berupa aplikasi atau program yang diciptakan dan dirancang oleh programmer sehingga dapat beroperasi atau menjalankan suatu perintah. Software ini pula dapat dikatakan dengan penggerak dan pengontrol perangkat keras atau hardware untuk kemudian difungsikan sebagai di mana fungsinya. Poin yang kedua, fungsi hardware dan software komputer. A. Fungsi hardware. Hardware atau perangkat keras berfungsi memudahkan pengguna komputer dalam melakukan kegiatan atau bekerja yang berkaitan dengan pengguna komputer atau dengan adanya hardware yang lengkap, maka sistem komputer bisa berjalan dengan baik. Untuk fungsinya, yakni sesuai dengan jenis hardware yang ada. Yang satu, menjadi media pemberi masukan data atau eksekutor. Yang kedua, perangkat keras atau hardware berfungsi sebagai pengolah data. Yang ketiga, hardware juga memiliki fungsi sebagai penampil inputan dari sebuah proses. Yang B, fungsi software. Yang pertama, fungsi software yakni sebagai sistem operasi atau sistem pendukung. Yang kedua, fungsi software yakni untuk mengatur atau mengontrol hardware. Yang ketiga, software berfungsi menjadi penerjemah setiap instruksi ke dalam bahasa mesin agar dapat diterima oleh hardware. Yang keempat, mengidentifikasi program. Poin yang ketiga, yaitu contoh hardware dan software. Yang pertama, CPU, menjadi unit pengolah data. Yang kedua, RAM, menjadi tempat penyimpanan data. Yang ketiga, hard drive, menjadi media penyimpanan data semi permanen. Yang keempat, mouse plus keyboard, perangkat masukan, media yang dipakai untuk memasukkan data untuk kemudian diproses oleh CPU. Yang kelima, monitor, menjadi alat penampil output atau keluaran yang dihasilkan oleh CPU. Yang kelima, speaker, menjadi alat penampil output atau keluaran yang berupa suara yang dihasilkan oleh CPU. Yang B, contoh software. Yang pertama, application software. Perangkat lunak aplikasi seperti pengolah kata, lembar tabel hitung, dan lain-lainnya. Yang kedua, operating system. Sistem operasi seperti Windows dan Linux. Yang ketiga, device driver, pengendali perangkat keras yakni penghubung antara perangkat-perangkat keras pembantu
dan komputer adalah software yang banyak dipakai oleh pengguna berkode scanner pada aplikasi database yang lainnya. Yang keempat, firmware. Perangkat lunak menetap seperti yang terdapat dalam jam tangan digital serta pengendali jarak jauh. Yang kelima, software development tool. Perkakas pengembangan perangkat lunak seperti kompilator untuk bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Pascal serta bahasa pemrograman tingkat rendah yaitu bahasa rakitan. 6. Free Libre Software, perangkat lunak bebas dan perangkat lunak sumber terbuka. Yang ketujuh, shareware atau trialware, perangkat lunak uji coba. Yang kedelapan, malware, perangkat lunak perusak. Yang kesembilan, freeware, perangkat lunak gratis. Oke teman-teman, itulah pembahasan saya mengenai pengertian hardware dan software, fungsi hardware dan software, dan contoh hardware dan software. Semoga bermanfaat.